Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Zulfaharum Mabruroh dengan NIM 19109100041. Yang kedua, saya sendiri Mutia Rahma Maulida dengan NIM 19109100042. Dan yang ketiga, Muhammad Frido Aulia Rahman yang dengan NIM 19109100047. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca dan menafsirkan peta. Langsung saja, apa sih yang kalian ketahui tentang peta? Nah, peta adalah alat bantu dalam geografi untuk menyampaikan informasi. Nah, peta juga merupakan gambaran konvensional fenomena permukaan bumi yang diskalakan dan disajikan pada bidang datar. Dalam membaca peta, kita harus memahami dengan baik simbol atau informasi yang ada pada peta tersebut. Kalau kita dapat membaca peta dengan baik dan benar, maka kita akan memiliki gambaran mengenai keadaan wilayah yang ada dalam peta tersebut, walaupun belum pernah mengenal muka bumi yang sebenarnya secara langsung. Membaca peta berarti mempelajari penampakan geografis yang ditunjukkan oleh berbagai simbol dalam peta. Interpretasi peta adalah kegiatan membaca peta dengan memberikan penafsiran-penafsiran atau memaknai isi peta atas dasar simbol-simbol yang ada. Membaca dan menafsirkan peta merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dalam membaca peta, antara lain 1. Isi peta. Nah, isi peta dan tempat digambarkan itu bisa kita lihat melalui judul. Yang kedua, untuk mengetahui lokasi daerah, kita bisa melihat peta melalui letak garis lintang dan garis bujur. Dan yang ketiga, arah. Untuk mengetahui arah, kita bisa melihatnya melalui petunjuk arah. Dan yang keempat, jarak atau luas suatu tempat di lapangan. Nah, melalui skala peta, kita bisa melihat semakin besar skala peta, maka daerah yang ditampilkan akan semakin sempit dan detail. Nah, begitupun sebaliknya, semakin kecil skala peta, maka semakin luas namun tidak detail. Selanjutnya, perbedaan peta umum dan peta khusus. Nah, peta umum adalah menggambarkan berbagai kenampakan umum yang ada di permukaan bumi. Pada peta ini, hal-hal yang ditafsirkan lebih bersifat fisik. Sedangkan peta khusus adalah menggambarkan kenampakan yang bersifat khusus, seperti peta iklim, peta transportasi, peta tambang, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi interpretasi peta. Yang pertama, mengetahui objek geografi. 2. Mengetahui daerah yang jarang dan padat penduduknya. Ada mengetahui persebaran barang tambang. Yang keempat, mengetahui objek-objek wisata. Yang kelima, mengetahui potensi suatu daerah. Yang keenam, mengetahui jarak luas antar kota. 7. Mengetahui perbedaan suatu wilayah. Dan yang kedelapan, mengetahui keadaan sosial budaya penduduk. Menginterpretasikan peta umum. Dari sebuah peta, kita dapat mengetahui bentuk relief dari suatu wilayah atau tempat, baik itu wilayah dasar laut maupun wilayah daratan. Kenampakan di daratan ada yang tertutup perairan, salah satunya ada sungai, ada danau, rawa, dan samudra laut. Selanjutnya, kenampakan utama yang ada di daratan yang tidak tertutup oleh perairan, ada daratan, bukit atau perbukitan,
dan pegunungan. Bentuk-bentuk relief dasar laut adalah paparan atau selasar benua, ada dataran abisal, ada punggung laut, ada gunung laut, ada lubuk laut, dan ada palung. Selanjutnya kita masuk ke dalam simbol-simbol dalam peta. Simbol-simbol yang ada dalam peta yang berwarna hijau muda, hijau, kuning, coklat muda, dan coklat itu menunjukkan daratan. Sedangkan yang berwarna biru keputihan, biru muda, biru tua itu menunjukkan perairan. Selanjutnya, segitiga berwarna merah dan segitiga berwarna hitam itu menunjukkan pegunungan. Nah, yang segitiga berwarna merah itu menunjukkan gunung yang masih aktif dan segitiga yang berwarna hitam menunjukkan gunung yang pasif. Selanjutnya, ada garis yang berwarna merah. Nah, dalam garis berwarna merah, garis yang berwarna merah menunjukkan batas-batas, yaitu ada batas negara dan batas provinsi. Garis hitam yang putus itu menunjukkan jalur kereta api. Selanjutnya, garis lengkung berwarna biru itu menunjukkan pelabuhan laut penyeberangan. Gambar jangkar atau kapal itu menunjukkan pelabuhan laut nasional. Dan yang terakhir, gambar pesawat terbang itu menunjukkan lapangan terbang nasional dan lapangan terbang perintis. Bedanya, kalau lapangan terbang nasional itu berbentuk pesawat tapi ada berwarna merah. Namun lapangan terbang perintis itu hanya pesawat terbang yang berwarna hitam. Kurang lebihnya begitu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.